Ini ada satu kejadian, ada satu kisah yang terdapat dalam Kejadian ayat 6, Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Oh ya, di mana Dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Jadi pertanyaannya berdasarkan kisah tersebut, pendeta. Oke. Pertanyaan sebagai berikut. Ya. Dari keturunan siapa anak-anak Allah dan dari keturunan siapa anak-anak manusia yang dimaksudkan dalam kisah atau kejadian tersebut, pendeta? Karena seperti yang kita ketahui, Adam dan Hawa adalah manusia pertama. Apa yang membedakan antara keduanya? Baik. Terima kasih. Tadi siapa yang bertanya ini? Oh, di sini tidak disebutkan, pendeta, nama yang Ada bertanya. saudara atau saudari kita yang Iya, bertanya. betul. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ayat ini disebutkan dalam keterangan tentang apa yang terjadi di zaman Nuh. Zaman Nuh ini kurang lebih 1600 tahun, kurang lebih. Boleh ada perhitungan yang tepat, tapi kurang lebih 1600 tahun setelah Adam diciptakan. Jadi manusia sudah banyak berkembang biak menjadi banyak sekali. Lalu apa yang terjadi di zaman Nuh? Kita coba lihat salah satu petunjuk yang terjadi di zaman Nuh. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Apa yang terjadi pada zaman itu adalah manusia hidup dengan segala kejahatan. Bahkan kecenderungan hatinya menurut ayat ini membuahkan kejahatan semata-mata. Itulah sebabnya Allah mengambil keputusan untuk membinasakan orang-orang jahat. Dan bumi akan dibinasakan oleh air bah. Ceritanya panjang di pasal yang ke-6 dan kemudian di pasal 7, bahkan sebagian dari pasal yang ke-8. Nah, istilah anak-anak Allah dan anak-anak manusia yang ditanyakan tadi terdapat di dalam ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Manusia mulai bertambah banyak jumlahnya, ini masih Kejadian 6, di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari anak-anak perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Jadi ada istilah di sini, anak-anak Allah, lalu kemudian anak-anak perempuan manusia. Berarti yang dimaksudkan dengan anak-anak Allah di sini sudah tentu adalah yang laki-laki, anak-anak Allah, lalu kemudian anak-anak perempuan. Jadi mereka mengadakan perkawinan, lalu kemudian banyak orang lahir, lalu kemudian kejahatan makin bertambah. Pertanyaannya tadi adalah dari mana mereka berasal, sementara yang diciptakan oleh Allah pada minggu atau pekan penciptaan itu adalah manusia Adam dan manusia Hawa. Dan memang kata Alkitab, pada waktu Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi ini, maka ia menciptakan dua manusia yang pertama. Selain Adam, pada waktu itu tidak ada laki-laki yang lain. Dan selain Hawa, pada waktu itu tidak ada perempuan-perempuan lain yang telah diciptakan. Adam adalah laki-laki yang pertama diciptakan Allah, dan Hawa adalah perempuan pertama yang diciptakan Allah. Ada beberapa petunjuk dalam Alkitab. Contohnya, kita boleh baca di dalam Kejadian pasal yang kedua, Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jadi pada waktu itu memang masih seorang diri saja. Belum ada yang lain. Lalu kemudian itu hari yang ke-6 ya. Lalu kemudian pada hari yang sama, hari yang ke-6, Tuhan juga menjadikan wanita yang pertama, yaitu Hawa. Kita boleh baca pada waktu Hawa diciptakan, apa yang dikatakan oleh Adam. Pada waktu dia melihat Hawa untuk pertama kalinya, ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia
ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Dia katakan inilah dia, sebab sebelumnya memang tidak ada yang lain. Jadi hanya ada satu laki-laki yaitu Adam, lalu kemudian satu perempuan yaitu Hawa. Lalu Allah mengatakan kepada manusia untuk berkembang biak. Nah, kita baca sebelum tadi ada istilah anak-anak Allah dan istilah anak-anak manusia yang ada di Kejadian pasal yang ke-6, sudah ada silsilah-silsilah di dalam Alkitab, contohnya di pasal yang keempat. Pasal keempat ada cerita tentang Kain dan Habel. Kain adalah anak yang pertama, Habel anak yang kedua. Lalu kemudian kita tahu bahwa Kain menentang Tuhan, dia tidak mengikuti perintah Tuhan, persembahannya tidak diterima. Lalu kemudian Habel mengikuti perintah Tuhan, persembahannya diterima. Lalu kemudian cerita ini mengatakan dalam Kejadian 4, Kain membunuh Habel. Kain melakukan kejahatan dengan membunuh Habel. Lalu dalam Kejadian 4 itu juga, mulai ayat yang ke-17, bersetubuhlah Kain dengan istrinya, mengandunglah perempuan itu, melahirkan Henok. Lalu kemudian kita lihat ada beberapa nama dari keturunan Kain. Itu keturunan Kain, ya. Dan keturunan Kain ini melakukan kejahatan. Namun di pasal yang kelima, jadi yang pertama keturunan Kain, pasal yang kelima, Tuhan Allah memberikan lagi seorang anak kepada Adam, dan anak itu dinamakan Set. Jadi sebagai pengganti Habel. Jadi ada namanya adalah Set. Siapakah keturunan daripada Set ini? Kita boleh baca mulai pasal yang kelima, itu ada Adam, lalu ayat yang ke-6 Set, lalu kemudian ayat ke-9 Enos, lalu kemudian ayat 12 Kenan, dan selanjutnya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, yang saya mau garis bawahi di sini, perhatikan usia-usia mereka. Contohnya Adam saja. Berapa usia Adam? Ayat yang kelima, Kejadian 5. Adam mencapai umur 930 tahun. Lalu ia mati. Nah, berapa banyak anak yang dilahirkan oleh Adam? Bukan hanya Kain, atau bukan dilahirkan Adam, atau dia lahirkan Hawa. Maksudnya, berapa anak Adam? Mungkin saya katakan demikian, supaya tak salah mengerti bahwa laki-laki melahirkan. Nah, berapa anak Adam? Bukan hanya Kain, bukan hanya Habel yang sudah mati, bukan hanya Set. Tapi perhatikan ayat yang keempat. Umur Adam setelah memperanakan Set, ya, 800 tahun, dan ia memperanakan, ya, istilah Alkitab itu dari, maksudnya yang memperanakan artinya dia mempunyai keturunan, ya, tapi yang melahirkan adalah Hawa. Ia mempunyai keturunan laki-laki dan perempuan. Ia memperanakan laki-laki dan perempuan. Umur 930 tahun baru dia mati, dan masih 800 tahun lagi dia hidup, lalu melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Bagaimana dengan umur Set? Set, dia mempunyai keturunan yang pertama pada waktu dia umur 105 tahun, di ayat yang ke-6. Lalu Set masih hidup 807 tahun lagi, lalu kemudian ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan, sampai dia usia 912 tahun, baru dia mati. Yang saya mau gambarkan di sini, manusia berkembang dengan begitu banyak karena umur mereka juga panjang, jadi anak mereka juga banyak. Nanti tiba pada zaman Nuh, ada dua golongan. Satu adalah yang dari keturunan Kain, yaitu mereka yang mengikuti sifat dari bapa leluhurnya yang bernama Kain yang melakukan kejahatan, sementara yang lain mengikuti sifat daripada bapa leluhur mereka, yaitu Set yang menggantikan Habel yang melakukan kebaikan. Salah satu yang terkenal yang mengikuti tabiat dari Set adalah yang bernama Henok. Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-22. Saya mau baca. Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah itu ia memperanakan Metusalah dan selanjutnya. Ia hidup bergaul dengan Allah, katanya. Nah, orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah inilah yang disebut sebagai anak-anak Allah, dan mereka yang hidup seperti Kain yang menentang Allah, inilah yang disebut dengan anak-anak manusia.
Jadi terjadilah perkawinan campur antara mereka yang takut akan Allah dan mereka yang tidak takut akan Allah. Jadi yang takut akan Allah, istilahnya di pasal yang ke-6 kitab Kejadian adalah anak-anak Allah. Sementara yang tidak takut akan Allah diistilahkan sebagai anak-anak manusia. Jadi mereka bukanlah makhluk luar angkasa, mereka adalah keturunan Adam dan Hawa, dari Kain yaitu anak-anak manusia, kemudian dari Set yaitu anak-anak Allah, mereka yang takut akan Allah. Jadi kurang lebih demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih pendeta atas jawabannya yang sangat-sangat jelas.